Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai yang 36 dengan tema berjaga-jagalah dalam hidupmu. Berjaga-jaga adalah tindakan yang sering kita lakukan untuk tetap waspada terhadap sesuatu. Injil Matius pasal yang ke-24 berisi tentang khotbah di akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman ditulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-9. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi itu hanya dilakukan sebagai rutinitas keagamaan. Tentunya hal-hal ini sedang terjadi di antara kita, bukan hanya kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Hal ini pun terjadi di antara kita sebagai orang percaya. Berjaga-jagalah, nasihat yang Yesus sampaikan kepada kita. Karena keadaan manusia yang semakin hari semakin tidak baik. Sehingga kita perlu berjaga-jaga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena hidup kita di dunia ini sementara, sehingga perlu untuk kita mawas diri. Gaya hidup pada zaman Nuh akan terulang kembali. Dan sebagai orang percaya, kita harus peka dan mengantisipasi keadaan ini di zaman sekarang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia menawarkan banyak hal yang menggiurkan, yang membuat kebanyakan orang akhirnya hidup untuk dirinya sendiri, bahkan menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Bahkan ada yang juga ateis. Hidup berjaga-jaga sebagai keharusan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya karena kita semua tidak kebal dengan godaan yang ditawarkan dunia ini. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi salah satu gaya hidup yang tidak boleh kita abaikan, karena fungsi dari firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai dasar hidup kita untuk menjadi perisai dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, berdoa. Yesus menjadi contoh dan teladan sebagai seorang pendoa. Ia tidak pernah lupa untuk mengambil waktu berdoa dalam setiap aktivitas yang dilakukannya selama ia di dunia. Sehingga berdoa juga harus menjadi sebuah gaya hidup yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Mari berjaga-jaga dalam hidup ini dengan firman Tuhan sebagai dasar dan giatlah selalu dalam berdoa. Ingat, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.